Salam Pancasila. Hai, perkenalkan nama lengkap saya Ferdinand Gatoma dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi ilmu filsafat. Di mana demokrasi? Titik pijak kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia berangkat dari satu tema utama, yakni perjuangan para pahlawan dan founding fathers. Bermula pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945 ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom oleh sekutu. Di saat yang bersamaan para founding fathers dan akademisi kita kala itu dengan giatnya berupaya untuk mengkristalkan perjuangan para pahlawan dengan menyuluh kemerdekaan. Hingga pada akhirnya sejarah mencatat bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan gagahnya Indonesia memperkenalkan dirinya sebagai negara yang merdeka. Tentu pasang surut perjuangan kemerdekaan ini belum usai untuk diceritakan, kendati pun sensaka merah putih sudah sangat gagah perkasanya berkibar di tanah ibu pertiwi. Perjuangan diplomasi bahkan gerakan-gerakan militansi di beberapa daerah masih kita jumpai hingga hari ini. Hingga akhirnya elaborasi perjuangan ini mengantar kita pada upaya untuk menciptakan konsep perpolitikan sebagai petanda bahwa Indonesia telah berdikari. Muncul realitas politik demokratis sebagai entitas dari sepak terjang perpolitikan negara kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini. Memasuki masa era post-truth atau masa pasca kebenaran serta maraknya konsep pemikiran relativisme dari masyarakat mengantar kita pada suatu ketakutan atau kecemasan bahwasanya konsistensi dari demokrasi kini tengah diuji. Apa itu politik demokrasi? Sistem politik demokrasi secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai sistem politik dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pendapat ini dikumandangkan oleh Abraham Lincoln. Artinya apa? Setiap kebijakan yang dibuat melalui atau dalam sistem politik ini senantiasa berorientasi pada kepentingan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Aristoteles dalam suatu risalahnya juga berpikir bahwasanya sistem demokrasi modern mampu mengendalikan negara untuk bergerak dalam kerangka prinsipil kesetaraan antar manusia. Artinya apa? Upaya untuk menciptakan humanisasi dalam suatu tatanan hidup masyarakat akan tercapai melalui sistem politik demokrasi itu sendiri. Lantas apa menjadi persoalan atau problem demokrasi dewasa ini? Mengangkat salah satu konsep berpikir dari ahli teori politik asal Belgia, Chantal Mouffe, dalam salah satu bukunya yang berjudul The Democratic Paradox, yang mengutarakan bahwasanya persoalan demokrasi terletak pertama-tama pada konsep demokrasi itu sendiri. Bahwasanya dalam satu konsep demokrasi terdapat dua karakter yang saling berkontradiksi. Nampak kontradiksi itu muncul ketika di satu sisi demokrasi berupaya untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan, namun di sisi lain sistem politik demokrasi memberikan ruang untuk kebebasan setiap individu. Nampak kontradiksi ketika di satu sisi karakter demokrasi mengharuskan asas kebersamaan dan kesatuan, kemudian di sisi lain kebebasan individu mendapat tempat. Kebebasan yang kemudian salah diterjemahkan tentu dengan sendirinya akan mencoreng nilai persatuan dan kesatuan. Salah dua contoh sebagai bentuk konsekuensi lanjut yang akan terjadi ialah bahwa produk kebijakan yang diciptakan oleh sekelompok orang yang memiliki kekuatan legitim dalam menciptakan kesenjangan sosial dapat membuat masyarakat semakin ditekan. Contoh yang kedua ialah bahwa kelompok-kelompok penganut paham radikalisme dan fundamentalisme seolah memiliki ruang untuk berekspresi di Indonesia. Kembali di sini semua bebas berekspresi semaunya. Lantas terhadap persoalan ini apa yang perlu kita upayakan untuk meretasnya? Salah satu hal yang perlu kita perjuangkan ialah mari kita membangun upaya untuk merevitalisasi nilai demokrasi itu sendiri. Dua tawaran yang ingin saya sampaikan di sini ialah yang pertama terkait dengan leluasannya sistem atau konsep berpikir radikalisme dalam ruang publik dapat diretas dengan usaha atau upaya kita untuk menaikkan media sosial dengan bijak. Artinya melalui media sosial kita berupaya untuk menciptakan konten-konten yang mampu meretas konsep-konsep berpikir fundamentalis dan radikalis. Kemudian yang kedua terkait dengan persoalan birokrasi, maka perlu ada semacam upaya konkret dari masyarakat untuk menghalang distabilitas sistem politik dengan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat sebagai civitas pemangku kedaulatan tertinggi, seperti membentuk badan atau kelompok partai kiri yang secara aktif dan komprehensif menjadi oposisi kebijakan pemerintah. Artinya apa? Ketika masyarakat berbicara, masyarakat tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh politisi tertentu. Untuk itu, dengan demikian, kedua upaya ini mengantarkan kita untuk kembali berjumpa dengan demokrasi di tanah air ini. Mungkin itu saja argumentasi dari saya. Salam Pancasila.